masih bersama channel Rea Tutor, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Belajar sampai kapan? Sampai bisa, sampai mengerti dan sampai paham, dan sampai menghasilkan. Oke, Rea Tutor masih bicara soal YouTube dan penguatan-penguatan lainnya yang berkaitan dengan cita-cita kita untuk menjadi YouTuber. Rea Tutor ingin ambilkan tema yaitu mengenai sudah banyak yang menjadi gagal menjadi YouTuber. Mereka bukan dari membangun channel bukan dari autodidak atau secara hanya melihat tutorial, tapi mereka juga masuk kelas-kelas berbayar. Sudah terdengar di telinga kita atau bahkan mengakui di kolom komentar kita bahwa menonton video kita, mereka menyatakan bahwa YouTube sudah lama dan korban dari kelas-kelas berbayar dan akhirnya gagal. Lalu dengan banyaknya yang menjadi gagal YouTuber ini, apa yang perlu kita ambil dari sebuah gagal seorang jadi YouTuber ini? Tentu yang kita ambil adalah kita ini kan sebagai pemula yang memang belum pernah mengikuti yang namanya kelas berbayar atau membeli suatu paket komplit, baik itu yang namanya membeli jasa editing atau bagaimana. Karena kita rata-rata pemula yang hanya mengikuti Bian tutorial Insan Tutor dan cara-cara dengan andalannya, yaitu dengan trik upload video, sehingga kita pemula ini juga bisa mendapatkan monetisasi dengan kurang dari 12 bulan atau kurang dari setahun sudah monet. Untuk itu dengan pemaparan gagalnya YouTuber, kalau kita ingin mundur, tentu saja kita harus ingat mereka yang gagal, karena mereka juga belajar bahkan keluar modal. Kalau kita ini mundur atau tidak melanjutkan untuk membangun channelnya, sedangkan kita belajar gratis membangun channel lalu sudah monetisasi, atau akhirnya juga ingin berpikiran untuk tidak melanjut karena menurut kita ini juga viewsnya sepi dan tidak ada kenaikan sama sekali. Seakan-akan narasi-narasi kita, video-video kita ini sudah dibuat secara baik dan berapi-api dalam penyampaian, terutama dalam tutorial untuk membagikan trik, membagikan suatu cara berapi-api juga masih sepi. Tetapi teman, begini cara berpikir kita. Orang gagal itu, kalau pertanyaannya orang gagal itu baik apa bagaimana gitu kan. Ada pepatah mengatakan belajar dari sebuah kegagalan, karena sesuatu yang berhasil atau sukses itu ada yang satu kali langsung sukses, ada yang sampai 5 kali baru sukses. Nah, apakah kita ini kategori kegagalan yang memang keberapa atau memang sudah mundur untuk tidak melanjutkan kontennya? Kalau kita bicara soal gagal, lebih baik begini. Orang gagal itu kalau menurut Rea Tutor malah baik. Orang gagal itu karena kita mau mencoba, mau merasakan. Itu artinya kita sudah berusaha untuk memasuki apa yang kita capai tapi tidak sampai. Tapi kegagalan ini sudah lebih dari usaha yang ingin merasakan, meskipun itu tidak berhasil, daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Kita ini kan kalau ngomong pintar, kalau ngomong tapi tidak pernah mencoba, tapi hanya mendengarkan kata orang si A, si B, si C. Menjadi YouTuber itu susah, menjadi YouTuber itu sulit, akhirnya tidak membangun. Hanya karena mendengar omongan tapi tidak pernah mencoba, itulah yang malah lebih buruk daripada yang gagal. Kalau yang gagal ini kan pernah mencoba, pernah merasakan,
sulitnya membangun channel, sulitnya menjadi seorang YouTuber, atau ujungnya sulitnya mencari penghasilan di YouTube, mereka mencoba atau kita mencoba, namun toh akhirnya gagal, itu tidak salah. Karena sebaik-baiknya orang adalah belajar dari sebuah kegagalan. Itu bukan berarti tumbang semangat atau menjadi sebuah kegagalan adalah suatu hal yang biasa, karena mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi begini teman, mereka saja yang belajar membayar yang puluhan juta, membangun channel, bahkan videonya bagus, bahkan pakai editing yang bagus, itu saja gagal teman. Lah kalau kita ini hanya bermodalkan HP yang seadanya, ngomong juga seadanya, konten biasa, tapi kalau kita memakai cara yang benar, saling berkunjung tadi dengan upload video, kita sudah banyak yang merasakan monet kurang dari 1 tahun. Yang mereka gagal terkadang monet nyari 1000 subscriber sampai 2 tahun 3 tahun baru monet. Kalau kita ini kurang dari 1 monet. Ini yang kita petik dari sebuah pemula yang kita mengikuti senior-senior kita. Jadi kita ini sebenarnya bukan gagal, karena kita ini ya memang lagi fase-fase yang genting. Karena kita ini setelah monet inilah mengalami fase-fase yang menaikkan ribu itu memang sulit. Nanti fase setelah monet ini seperti nol kembali gitu teman. Jadi kita harus membangun traffic kembali, membangun rekomendasi kembali, dan membuat video-video yang lebih ekstra kembali gitu teman. Jadi memang tidak serta-merta. Nah, YouTube itu langkahnya itu sebenarnya kalau kita mengerti juga mudah, tapi yang tidak mudah itu apa ya? Karena kita ini terlalu berambisi, dan ambisi itu boleh, tapi ambisi yang tertata. Kalau kita ambisinya tidak tertata, contohnya bagaimana? Contohnya begini nih. Kita kan kepingin nyari uang di YouTube nih, sedangkan kita buru-buru pengen 1000 subscriber jam tayang, sedangkan kita tidak rajin upload, tidak rajin berkunjung, lalu malah dengan pintas membeli subscriber jam tayang. Ini ambisi yang salah, karena membangun rekomendasi itu bukan begitu. Akhirnya setelah monet merongos dan tidak ada hasilnya, akhirnya yang ada hanya keputusasaan. Jadi ada kata orang ambisi itu jelek. Ambisi itu kalau ditata juga bagus kalau bisa, tapi kalau ambisi yang asal-asalan ya menabrak semangat kita, akhirnya kita tumbang ya. Oke, itu saja aku kira, semoga bermanfaat. Kali ini salam untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.